من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua rekan-rekan. Jangan lupa subscribe di sini ya, di sini. Kerana Studio TV yang di atas itu kan untuk kita lah, supaya dia untuk kebaikan kita. Dan berkongsi pada hari ini tentang bagaimanakah kepribadian seorang mukmin dan apakah kelebihannya. Ini part 2 lah. Part 2 saya akan baca satu ayat Al-Quran dalam surah Sajadah ayat 15-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharun sujada wa sabahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sesungguhnya yang sebenar-benar beriman, orang-orang yang benar beriman kepada yang sebenar-benar beriman, yang beriman kepada ayat-ayat keterangan kami hanyalah orang-orang yang diberi, yang apabila diberi peringatan dan pengajaran dengan ayat-ayat Al-Quran dan para nabi, maka mereka segera sujud, taat dan patuh, menandakan taat dan patuh, dan menggerakkan lidah dengan bertasbih serta memuji Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka pula tidak bersikap sombong, takabur. Mereka merenggangkan diri dengan tempat tidur, sedikit sangat tidur karena mengerjakan salat tahajud dan amal-amal ibadah yang selain yang sunat lah. Orang-orang yang beriman, orang beriman ini, mereka sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut. Khaufan, ini takut. Khaufan utama, ya Allah, takut. Takut ini perasaan takut. Ya, khaufan utama dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibuat nanti Allah murka. Takut betul-betul dengan perasaan ingin memperoleh lagi keridhaan Allah, supaya engkau ridai kami Allah. Dan mereka selalu mendermakan sebahagian saja, bukan semua harta daripada rezeki yang kami telah berikan kepada mereka. Penumpang yang dirahmati Allah sekalian, saya telah kongsikan bahagian yang pertama yang sebelum ini berkaitan dengan gambaran ayat, ciri-ciri orang beriman, bagaimana ciri-ciri yang beriman, dan juga kepribadian mukmin yang patutnya kita kehendaki. Seperti akidah, kena kuasailah akidah, kena mantap. Belajarlah tentang ilmu akidah itu. Akidah nama Allah, sifat-sifat Allah SWT, ibadah sunat, ibadah umum, khusus. Kemudian yang kita mau lihat lagi ya, kita mau lagi antara akhlak yang mulia, bukan ada Islamnya saja, tapi nilai moral, civic, patuh pada peraturan-peraturan dunia, peraturan undang-undang yang dibuat di sebuah negara, patuh kepada apa lagi, aturan-aturan agama, patuh kepada apa lagi nih ya, tentang etika, protokol, nasihat, dan juga tentang disiplin. Disiplin ini sebenarnya akhlak. Disiplin ini sebenarnya adalah moral, nilai moral ya. Kemudian suka berdikari, berinovasi, kreatif, menolong orang, membantu orang, memudahkan orang, kreatif, intervensi, bukan mengharapkan orang, tapi dia buat sendiri. Itu mukmin. Mukmin orang beriman kepada Allah SWT. Yang dengan 6 rukun iman itu. Kemudian pengetahuan, ilmu dia banyak. Ilmu yang luas. Ilmu sains, ilmu matematik, ilmu astronomi, ilmu geografi, dan semuanya. Itulah mukmin. Kalau dia tahu semua pun, kita tidak. Orang-orang yang menghafal Al-Quran ini, dia tahu semua ini. Dalam Al-Quran disebut tentang ini. Gempa bumi itu geografi. Sains. Al-Quran. Hujan itu sains. Masya Allah. Matematik rumputnya seperti LJM. Kalau saya dulu LJM lah, laju, masa, LJ, laju, dia punya formula kan. Laju sama dengan masa bahagi L, jarak bahagi masa. Laju. Kalau 100 km kita jalan terompan, ya, berapa laju yang kita perlukan buat? Jaraknya 100 meter, masa 60 menit, mananya laju dia berapa? Kita kena maintain 100.
100 lah, 100 km sejam untuk sejam dalam 100 km. Boleh. Kalau mau setengah jam 200. Mana boleh kalau di Sabah nih jalan-jalan. Lubang sini. Kan, Masya Allah. Tapi kalau kapal terbang boleh 800 km sejam. Kan, kejam-jam. 1000 km. Penting. Itu seorang beriman. Wajib. Wajib kena tahu semua ilmu. Kan tubuh badan yang sehat, makanlah. Elakkan makanan-makanan yang haram. Dan makruh kalau boleh janganlah. Perut makan. Kalau makan jeruk kan makruh. Perut pula masuk angin. Tubuh yang kuat, makan makanan sunnah, bekam, makan obat, makan suplemen ya. Lawan hawa nafsu, suka makan yang orang mukmin nih, dia ada biasa syaitan yang akan datang nafsu nih, saya mau makan lah. Saya mau makan yang ini, yang haram ini. Lawan nafsu itu. Dan berdisiplin dalam hidup lah. Teman-teman, kelebihan orang yang beriman dan keburukan orang yang tidak beriman. Ada kebaikan orang yang beriman. Apakah kebaikan orang yang beriman? Orang beriman, teman-teman, yakin kepada Allah SWT. Yakin wujudnya Allah, Tuhan. Ada di kalangan manusia, teman-teman. Tidak yakin dengan adanya Tuhan. Tuhan dia beritahu, mana ada Tuhan? Semula jadi ini dunia ini katanya. Di dunia ini semula jadi. Coba tunggu tuh pokok. Dia pengutuk pokok lah. Pokok dia tanam durian. Dia tunggu 7 tahun. Oh, ini mana ada Tuhan? Allah Akbar. Alhamdulillah. Ini semula jadi. Ini namanya semula jadi. Tumbuh-tumbuhan ini semula jadi. Ombak yang jadi begitu pun semula jadi. Dia tidak yakin dengan adanya Allah SWT yang mengatur segalanya. Dan Masya Allah. Jadi kita akan begitulah. Kebaikan orang yang yakin bahwa yang menumbuhkan, yang mengatur segala di dunia ini hanyalah Allah SWT. Tuhan. Berbanding dengan orang yang apakah ada banyak keburukan dan kebaikan ya? Orang yang beriman, kelebihan orang beriman, teman-teman, sama mendapat rahmat dari Allah SWT. Rahmat dan rahmat. Rahmat maknanya semua apa-apa yang kebaik-baik itu berada kepada dia. Subhanallah. Yang baik, dia sehat, itu rahmat. Mempunyai rezeki, dia punya ladang durian, semua berbuah, rahmat dari Allah SWT. Kalau dia berdisiplin, orang beriman berdisiplin. Bila dia tanam durian musangking, dia tidak boleh suka-suka. Orang beriman rumpaan, dia ada ilmu. So, bila dia yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya dia yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang tumbuhkan segala-galanya. Kita cuma buat ya, tanam saja. Kemudian kita bersih, terbaca, yang makasih buah itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau ada angin, macam mana kita berpikir supaya angin itu tidak kena buah? Itu namanya orang beriman. Hebat orang beriman ini. Kan? Dia kena belajar tentang segala ilmu, segala skill dia kena guna. Kreatif, semua kena buat. Itulah orang beriman subhanallah. Ada kelebihan dia ini. Boleh nih, kelebihan. Ini kelebihan. Kita tengah bincang nih. Kelebihan. Dapat rahmat. Disukai orang. Tidak dibenci orang. Orang beriman ini hanya dibenci. Yang membenci ini orang-orang yang tidak beriman lah. Dan sebab dia menolong orang. Orang beriman nih menolong orang, membantu orang. Sebab itu tuntutan, wajib. Tapi yang tidak suka ini adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Yang kedua adalah kelebihan orang yang beriman kepada Allah SWT ini ialah jiwa dan perasaannya tentram. Jiwa terumpat. Yang menyebabkan kita tidak tentram adalah jiwa sendiri itu. Kita sendiri yang tidak tentram. Disebabkan jiwa kita sendiri yang tidak tentram. Suka melihat kepada orang. Kita sudah pendapatan 1 bulan. 1 hari pendapatan 1.000. 30 hari 30.000. 30.000. Tapi orang lain ada lagi 1 hari 10.000 dia punya income. Pun tidak. Ini yang menyebabkan sakit hati ini. Jiwa tidak tenteram, tidak bersyukur. Kan orang beriman tidak tuh. Dia dapat 10 ringgit sehari, kan 5 ringgit sehari, kan alhamdulillah syukur. Dan dia tenteram. Maknanya orang yang tidak jiwa, orang beriman ini sentiasa jiwa dia tenteram sebab semua itu dari Allah SWT. Kalau Allah timpakan kepadanya ujian, dia pun bersyukur. Sebab itu semua dari Allah SWT. Tiba-tiba durian 40 ekar tidak menjadi tahun ini. Tapi 5 tahun lepas sudah dapat
500.000, 500.000, 500.000. 1 ekar, paling kurang pun dalam 30 ke 40 pokok durian beli tanam. 30, kalau 40 ekar, 40 kali 40 ada 100. 40 kali 40. 160 pokok. Satu pokok dengan umpan. Kalau satu pokok, ukuran dalam, kalau ikut, kalau mau sangking, 3 biji, boleh dalam 100-200. Mungkin juga 4 biji lah. Nah, kalau jaga betul lah. 200. Kalau durian biasa itu biasanya RM5. Kan? Ini RM20 sekilo. Memang sedap lah. Sangkingan. Apapun durian. Ada 7 durian Mas Pahang. Oi. Kan? Masya Allah. Teman-teman, 5 tahun lepas sudah dapat ratus ribu. Jadi tahun ini Allah uji dengan tiada buah. Biji pun tiada. So, itulah pentingnya orang beriman. Orang beriman tahu apa yang dia akan buat. Ini tiada buat. Oke, tidak apa. Dan itu namanya jiwa dan perasaan yang akan tentram. Ketiga, yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini durian dia bertumbuh. 10 tahun akan datang dia akan tumbuh. Kenapa Tuhan? Sebab Allah bagi ilmu kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu macam-macam. Dan dalam durian sebenarnya untuk kita hendak untuk dalam ekonomi. Untuk menunggu berbuah, dia ada biji. Biji itu kita buat semayan. Satu semayan RM60 paling kurang. Nah, RM20-30. Buat semayan lagi di buat durian, buat semayan. Lepas itu dia berbuah, kita buat restoran. Restoran jual durian. Ada sup durian. Macam-macam lah buat. Itulah namanya orang-orang beriman. Dia tak aja berpikir, itulah income dia bertambah. Kita 10.000, orang lain sudah 100.000. Import, ekspor ke negara China. Allah. Itulah kelebihan-kelebihan hebat. Masya Allah. Saya buat kajian. Saya buat kajian tentang ini. Kemudian yakin dengan Allah akan tolong kita. Yakinlah. Allahus Samad. Allahus Samad. Doa aja. Allah tolonglah aku ya Allah. Insya Allah. Yang keempat, kebaikan berimanlah menjadi orang yang sabar. Sebenarnya banyak lagi nih. Sabar. Teman-teman, ista'inu bis sabri was salah. Allah beritahu bila kamu ditimpa, dia tidak bagi kamu rezeki dalam 1 tahun ini untuk durian kamu yang populer itu, ista'in. Mohonlah kepadaku. Ista'inu bis sabri. Dengan sabar dan salat. Sabar teman-teman, bukan duduk diam. Ada yang sabar, tapi duduk diam. Masya Allah. Gunakan akhlak tuh. Sabar teman-teman. Kita kena sabar bila Allah tidak bagi kita buah durian 1 tahun. Sabar tidak maksudnya kita diam. Kita tanam dia punya semayan tuh. Buka lagi restoran durian saja. Bukan sekadar durian di situ saja. Durian memang asas, tapi bukalah digoreng. Masya Allah. Itu namanya sabar. Sabar pada satu perkara saja, tapi sebenarnya Allah buka ruang rekan-rekan kita, teman-teman. Ada yang begitu. Dia ditimpa musibah. Ada musibah. Teman-teman, rekan-rekan kita yang betul lah musibah seperti banjir, ini memang. Tapi tahu kita rekan-rekan bahwa ada dalam Islam kita digalakkan untuk membuat pelaburan. Kita datang kerja, kerjaan, gaji adaan. Kita datang kerja, teman-teman, kita tidak digalakkan menyimpan harta kita di dalam rumah. Simpan itu dalam bank. Taburkanlah dia. Biar bank yang bekerja. Biar duit kita yang bekerja. Makanya pelaburan itulah yang kita punya sumber nanti. Jangan ambil banyak. Yang penting oke lah ada pelaburan. 500-600 tahun insya Allah. Jangan letak semua dalam rumah. Masya Allah. Ataupun kita beli tanah dan sebagainya. Keburukan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala teman-teman ialah dia beriman tidak beriman. Tidak yakin. Mana tidak yakin Allah. Oh, dunia ini semula jadi. Dunia semula jadi. Apa kesan dia? Pertama, ditimpa bala dan azab dari Allah SWT. Tidak yakin dengan Tuhan, maka Tuhan pun tidak suka. Bila Tuhan tidak suka teman-teman, maka dia akan bagi bala dan azab. Biasanya mereka orang-orang yang begini seperti Firaun,
dia akan menindas orang. Orang yang menindas orang, teman-teman, itu bukan orang-orang beriman. Orang beriman yang membantu orang, membantu orang, meningkatkan orang lain. Tapi seperti Firaun dalam Quran, Dajjal itu nanti kan, Dajjal itu belum ada lagi. Tapi sifat-sifat itu sudah ada. Allah. Nauzubillah kita. Yang ketiga adalah jiwa dan perasaan resah, gelisah. Jangan kita tadi lah. Pendapatan satu hari 50 ringgit. Macam tidak cukup. Tidak cukup. 10 ringgit tidak cukup. Padahal makan free. Makan free, teman-teman. Tapi tidak cukup. Resah gelisah. Itulah sifat orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Adalah ilmu, malas belajar. Malas menuntut ilmu. Akidah tidak kuat. Ibadah, amal soleh. Ibadah, malas bekerja, ibadah, kerja. Kerja ini seolah-olah memaksa dia. Dia dipaksa untuk bekerja. No. Menjadi seorang guru, teman-teman, adalah ibadah. Ya, sebenarnya dia suka menjadi guru, sebab dia ibadah. Tapi andainya Anda merasa susah dengan menjadi seorang guru mengajar basikal kah, apalah, basikal kah, jurulati kah, guru lah teman-teman. Dia merasa bahwa dia susah pula ibadah. Sama inilah teman-teman, dia merasakan bahwa itu bukan ibadah. Dia akan jadi macam ini. Jiwa dia akan rasa gelisah, jiwa dia akan rasa resah, gelisah. Macam itu tugas saya, teman-teman. Tugas kami ini adalah untuk membimbing rakan-rakan, gurukan. Jadi saya merasakan bahwa ini adalah ibadah. Maka teman-teman, saya tidak akan merasa gelisah, bahwa ini ibadah. Ibadah saya kepada mereka. Anak kita tuh yang sedang belajar pun ibadah. Saya sekarang sedang belajar ibadah, saya beribadah. Itu ibadah, namanya ibadah. Dan untuk ibadah ini saya akan buat yang terbaik. Akanlah ibadah saya akan buat yang terburuk. Saya menganggap ini adalah ibadah kepada ini adalah ibadah saya. Saya belajar karena ibadah. Masih saya mau yang terbaik. Allah akan terima yang terbaik. Masya Allah. Kan saya bukan menggunakan akhlak yang mulia. Karena jaga badan, sehat, berdisiplin dalam kehidupan ini. Orang yang tidak beriman teman-teman juga Allah SWT, orang ini tidak yakin dengan pertolongan Allah SWT. Dia yakin dengan pertolongan orang. Tentunya kalau di durian dia tidak berbuah. Durian dia tidak berbuah 1 tahun. Padahal 10 tahun sebelum ini berbuah saja. Berbuah dan laku, orang ambil. Tapi tidak pernah keluarkan zakat, tidak pernah menolong orang. Orang beriman, orang tidak beriman macam ini, tidak. Dia rasa macam dia punya hartanya akan jadi kurang. Tidak bersedekah. Tahu sedekah. Sedekah seorangnya kepada anak-anak di rumah. Bola anak-anak kita ini melancong. Sedekah juga itu. Kita makan di kedai orang. Sebenarnya kita bagi sedekah kepada dia. Anggap dia sebagai satu sedekah. Sedekah ini memang kita bagi, tapi kita beli. Itu sebenarnya benda. Kita bayar dia punya perkhidmatan. Bayar. Itu sebenarnya sedekah. Ibadah. Anggap dia sebagai satu ibadah. Terus saya anggap itu sebagai satu ibadah. Kita beli beras di rumah, untuk rumah. Habis berberasan. Itu sebenarnya ibadah kepada Allah SWT. Masya Allah. Maka semua kita mohon kepada Allah SWT. Jadi orang yang tanam durian tadi itu, saya rugilah tahun ini tidak berbuah. Coba lihat di Pahang. Pahang sana kan ada orang tanam durian, tapi tanah kerajaan tebang. Yang merasa susah tuh. Itu namanya orang-orang tidak beriman. Padahal teman-teman, selama ini Allah sudah bagi dia rezeki yang banyak. Rezeki lebih banyak di mana? Itu banyak ujian-ujian. Bila kita mengambil suatu hak yang bukan hak kita, maka Allah akan ambil hak itu balik pada orang yang pas. Ingat, maka jadikan dia untuk menjadikan dia sebagai ibadah, kena ada dia punya pegangan. Masya Allah. Itu adalah semua bagaimana hendak menjadi mukmin yang hebat. Syaitan memang suka, iblis memang suka kita ini berlawan-lawan nih manusia. Selama manusia ini iblis suka nih. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah berputus asa dan kecewa. Orang-orang yang apabila apabila ditimpa azab, banjir dan sebagainya, mereka akan berputus asa dan juga gelisah, menyalahkan orang dan beginilah. Kan ada orang begitu sebenarnya, macam yang kita hadapi sekarang juga. Ya Allah, kita kena sabar, banyak sabar. Orang beriman sabar dan kena berusaha. Bukan sabar diam, tapi sabar dan berusaha. Dia tidak tahu lagi macam mana. Mintalah dengan Baitul Mal,
zakat, dia akan bantu. Tapi dia tidak akan bantu kau sampai kau jadi kaya. Karena berusaha. Sebab orang lain pun akan memelukkannya. Ya. Nah, kemudian tuan-tuan yang ialah ciri-ciri orang yang beriman dan orang yang tidak beriman, yaitu yang pertama, orang beriman tuan-tuan sentiasa sujud kepada Allah SWT dan tidak takabur. Manakala orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT lah sentiasa lupa kepada Allah. Bila dia memerlukan Allah, baru dia ingat Allah. Orang kafir tidak akan ingat Allah SWT. Dia tidak kenal pun siapa Tuhan dia. Apatah lagi kalau yang menganut orang kafir, teman-teman, masuk orang kafir ini adalah orang yang tidak ada kitab. Ada kitab? Tidak ada kitab untuk panduan untuk hidup di muka bumi ini. Orang-orang yang Alkitab seperti orang Islam. Islam kan ada kitab kan, Al-Quran kan, panduan ada hadis pada Nabi kan. Nah, itu dikenali orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Ada panduan. Dan orang-orang yang tidak beriman ini dia akan takabur. Takabur maknanya saya buat begini, bah. Saya buat begini, begini. Perempuan itu takabur nama dia. Melihat orang-orang takabur. Itu sebenarnya kalau bagi saya lah. Kalau saya buat, biar kita bimbang rekan-rekan, kita bagi ide, kita bagi pandangan dan sebagainya. Bagi saya itu satu ibadah. Ibadah yang saya akan bagi. Dan saya kenal orang, saya kenal itu amanah yang terberikan dan tanggung jawab yang terberikan. Itu berkongsi. Tapi ada orang yang akan dengar, dia rasa takabur. Dia merasa dirikan bahwa dia tidak perlu diajar tentang itu. Itu namanya takabur. Bongkak dan sombong. Dan orang lain melihat kita demikian. Bila kita berkongsi seolah-olah, tapi sebenarnya tidak. Kita berkongsi. Sebab itulah tanggung jawab yang akan ada. Masya Allah. Dan kemudian kepentingan pembangunan berdasarkan keimanan ialah pembangunan adalah salah satu tuntutan dalam Islam. Dan mesti dibina atas dasar keimanan kepada Allah SWT. Pembangunan yang berdasarkan kebendaan, tuan-tuan, kebendaan, harta benda semata-mata akan mengundang sifat haiwan, rakus, penindasan, kezaliman. Itulah. Itu yang kalau kita hidup di dunia ini karena kebendaan, karena harta, dia akan menjadikan manusia tersebut rakus, zalim, menindas orang. Itu saya punya, itu saya punya. Zalim. Islam tidak mau yang itu. Itu bukan orang beriman. Sebaliknya pembangunan yang dibina di atas dasar iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan nilai-nilai kemanusiaan itu ada. Seperti toleransi. Toleransi ini berada dalam adab, dalam akhlak. Dalam akhlak lah, tapi dalam nilai moral. Dalam pendidikan moral adanya toleransi, qanaah, cukup, keadilan dalam nilai moral dan pemeliharaan alam sekitar. Dan juga teman-teman ialah itu yang kita akan dapat yang di sini, bahwa ingatlah teman-teman yang dirahmati sekalian bahwa dalam kehidupan kita ini di dunia ini memerlukan kepada satu jiwa yang qanaah, memerlukan kita sentiasa bermotivasi. Kita lihatlah para rasul yang ada motivasi dalam Al-Quran. Baca Al-Quran. Dalam Al-Quran itu banyak sumber-sumber motivasi. Anda yang kita hilang pedoman, rujuklah Al-Quran dan Sunnah. InsyaAllah. Biasa kalau macam saya lah. Bila saya menghadapi suatu macam ini, saya berjawab, saya akan buka Al-Quran, saya akan baca. Kemudian di situ ada jawaban. Kembalilah kepada Allah dan Rasulullah insyaAllah. Jadi seri itu saja yang baik dari Allah SWT. Jadi, billahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi.